Halo, kembali lagi bersama Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi Bahasa UK atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia akan membahas mengenai farmakoterapi, subbagian imunologi, nutrisi, dan onkologi. Oke. Jangan lupa subscribe ya teman-teman jika baru pertama kali lihat channel ini. Sebelumnya, jangan lupa kerjakan soal dengan jujur tanpa lihat buku ya teman-teman. Yang selanjutnya, jika teman-teman melihat tanda ini, silahkan pause sejenak untuk memahami soalnya. Dan yang terakhir, jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas. Nanti hitung skornya, jangan lupa di-post di komen ya teman-teman. Nomor 1, seorang pasien datang ke rumah sakit dan periksa ke dokter. Pasien tersebut didiagnosa anemia makrositik. Berkaitan dengan defisiensi, apakah diagnosa tersebut? A. B12 dan asam folat, B. B12 dan B6, C. Fe, D. albumin, atau E. Hb. Oke, silakan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah A. Vitamin B12 dan juga asam folat, di mana anemia makrositik menunjukkan pasien defisiensi terhadap vitamin B12 dan juga asam folat. Oke. Anemia makrositik adalah suatu keadaan anemia yang menunjukkan sel-sel darah merah atau eritrosit yang lebih besar daripada ukuran biasanya, teman-teman. Nomor 2, seorang pasien diresepkan tablet tambah darah dari dokter. Diketahui pasien mengalami anemia berat. Sebagai apoteker, informasi aturan pakai apakah yang tepat untuk diberikan kepada pasien? A. Segera sesudah makan, B. 1 jam sesudah makan, C. 1 jam sebelum makan, D. Saat makan, atau E. Malam hari sebelum tidur. Oke, pause ya. Oke, jawabannya adalah C. 1 jam sebelum makan. Kenapa sih diberikan 1 jam sebelum makan? Jadi 1 jam sebelum makan untuk absorpsi virus fumarat yang lebih baik. Nah, konsumsi bersamaan dengan vitamin C juga akan meningkatkan absorpsi dari zat besi ini ya teman-teman. Oke, jadi tablet tambah darah itu biasanya berisi virus fumarat dan juga asam folat biasanya. Oke, nah bila pasiennya mengeluhkan mual meminum obat ini, tablet tambah darah ini dapat digunakan setelah makan ya teman-teman. Oke. Nomor 3, seorang pasien pria berusia 30 tahun memiliki keluhan pusing, letih, dan mudah lelah. Oke, hasil pemeriksaan lab menunjukkan nilai Hb pasien 8 gram per desiliter. Obat apa yang tepat diberikan untuk pasien? A. Vitamin B12, B. Asam folat, C. Ferrosulfat, D. Epoetin alfa, atau E. Transfusi darah. Oke, silahkan lihat teman-teman di bawah situ ada datanya. Bisa teman-teman perhatikan dulu sambil di pause ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah ferrosulfat ya teman-teman. Dimana salah satu terapi untuk menangani kasus ini adalah penggunaan ferrosulfat. Oke, teman-teman harus memahami nanti kalau misalkan dia kekurangan Hb diberikan apa, kapan harus diberikan transfusi darah, kapan epoetin alfa, atau yang lainnya juga ya teman-teman. Oke, nomor 4, seorang pasien wanita berusia 26 tahun mengeluhkan pusing, letih, dan lesu. Setelah melihat hasil laboratorium, dokter mendiagnosa pasien mengalami anemia. Hasil lab tersebut adalah MCV-nya 70 FL dan MCH-nya 20 Pg per selnya. Terapi apa yang dianjurkan kepada pasien? A. Vitamin B12, B. Asam folat, C. Ferrosulfat, D. Epoetin alfa, atau E. Transfusi darah. Oke, silahkan bisa dilihat di situ juga ada data normal dari data lab tersebut. Sambil pause lagi ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah
C. Ferrosulfat lagi ya teman-teman. Oke, jadi berdasarkan data laboratorium tersebut, MCV dan MCH pasien nampak menurun ya teman-teman. Oke, jadi MCV adalah mean corpuscular volume atau volume korpuskuler rata-rata, dan MCH mean corpuscular hemoglobin korpuskuler rata-rata. Oke, jadi teman-teman bisa lihat nanti dari referensi yang diberikan di bawah ya teman-teman. Nanti ada di deskripsi, bisa teman-teman lihat, bisa download juga, yaitu interpretasi data-data klinik. Di situ semua dijelaskan, terutama terkait darah-darah juga. Oke, nomor 5, seorang pria berusia 30 tahun memiliki keluhan pusing, letih, dan mudah lelah. Pasien baru saja melakukan tindakan gastrojejunostomi. Dari data tes laboratorium, pasien mengalami anemia. Terapi apa yang tepat diberikan untuk pasien? A. Vitamin B12, B. Ferrosulfat intravena, C. Ferrosulfat oral, D. Epoetin alfa, atau E. Transfusi darah. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ferrosulfat intravena, di mana pada pasien pasca gastrojejunostomi pemberian oral tidak memungkinkan, maka diberikan melalui intravena. Nah, jadi ada beberapa kasus atau beberapa kondisi di mana pasien tidak dapat menerima oral, terutama mungkin pada pasien-pasien yang telah dioperasi, terutama pada bagian pencernaannya, seperti salah satunya adalah gastrojejunostomi. Oke, ini referensinya aku tulis juga di bawah teman-teman untuk melihat seperti apa proses anemia, kekurangan zat besi, dan evaluasi dan juga manajemennya. Oke. Nomor 6, seorang anak berusia 4 tahun dibawa ke rumah sakit karena mengeluhkan gatal-gatal dan ruam pada sekujur tubuhnya. Sang anak baru saja meminum amoksisilin yang diberikan oleh dokter. Komponen sistem imun apa yang memediasi terjadinya alergi tersebut? A. Imunoglobulin E, B. Imunoglobulin M, C. Imunoglobulin G, D. Imunoglobulin B, atau E. Imunoglobulin A. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah imunoglobulin E teman-teman. Dimana pada kondisi alergi, tubuh kita, sistem imun kita akan merilis imunoglobulin E teman-teman. Nah, selain alergi, kondisi infeksi oleh parasit juga akan meningkatkan kadar dari imunoglobulin E, teman-teman. Oke, teman-teman harus tahu di situ ada IgB itu nggak ada ya, teman-teman. Hanya untuk mungkin mengecoh teman-teman aja. Nomor 7, yang manakah di bawah ini yang bukan merupakan imunisasi wajib untuk bayi? A. Hepatitis B, B. Polio, C. BCG, D. Campak, atau E. Hepatitis A. Oke, silakan pause videonya sejenak untuk memahami soalnya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E. Hepatitis A. Nah, hepatitis A bukan merupakan imunisasi wajib yang diberikan kepada anak ya teman-teman. Jadi imunisasi wajib atau imunisasi dasar terdiri dari hepatitis B, polio, BCG, DTP, dan juga campak ya teman-teman. Oke, ini referensinya dari imunisasi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI tahun 2017 ya teman-teman. Ini yang terakhir. Tapi kalau misalkan kita membahas terkait imunisasinya, itu ada rekomendasi terbaru terkait masa-masa pandemi ini ya teman-teman. Oke, nomor 8, seorang anak baru lahir direncanakan akan diberikan vaksin hepatitis B. Pada bulan keberapa sajakah vaksin tersebut diberikan? A. 0123, B. 023 dan 4, C. 123, D. 23 dan 4, atau E. 13 dan 5. Oke, agak menjebaknya mungkin teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. 0, 2, 3, dan 4.
Oke, pemberian vaksin hepatitis B diberikan pada bulan 0, 2, 3, dan 4. Jadi ini ya teman-teman gambarnya. Jadi pada saat lahir yaitu bulan ke-0, lalu dilanjutkan bulan kedua, bulan ketiga, dan juga bulan keempat. Nomor 9, seorang pasien diresepkan methotrexate. Tahap psikosel apa yang ditarget oleh obat ini? A. M, B. G1, C. G2, D. G0, atau E. S. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah pada siklus S ya teman-teman. Jadi methotrexate ini menghambat pada fase sintesis. Jadi S itu menunjukkan sintesis ya teman-teman pada saat replikasi DNA-nya. Oke, untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di sini. Kita lihat gambar yang kanan dulu ya teman-teman. Jadi kita mulai dari fase interfasenya yaitu G1-nya itu pertumbuhan sel. Di sana juga sudah dimulai sintesis protein teman-teman. Lalu dilanjutkan ke fase S sintesis di mana terjadi replikasi DNA. Nah, lalu dilanjutkan fase interfase selanjutnya yaitu G2, itu sintesis protein yang finalnya ya, akhirnya. Lalu masuk ke fase M atau mitotik ya teman-teman, di mana terjadi sitokinesis juga di sana, ada profase, metafase, anafase, telofase ya teman-teman. Oke, nanti itu bereplikasi. Jadi itulah tahapannya, dia bakal siklusnya seperti itu terus. Nah, di gambar yang sebelah kiri teman-teman bisa lihat juga mengenai obat-obat apa aja yang targetnya di sana. Oke, kita bisa lihat di situ yang tahap S fase specific self-limiting. Di situ ada methotrexate ya teman-teman. Oke, ini bisa teman-teman hafal sebenarnya. Cuman memang terlalu banyak sih untuk dihafal untuk jumlah soal yang cukup sedikit komposisinya di UKAI. Jadi belajar secukupnya terkait onkologi ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lebih paham, itu sangat membantu teman-teman jika suatu saat bekerja di klinis. Oke, kita lanjut. Nomor 10, seorang pasien mengkonsumsi methotrexate oral. Diketahui obat ini memiliki efek defisiensi terhadap suatu komponen di dalam tubuh, terutama dalam darah. Apa efek samping dari penggunaan obat ini ya teman-teman? A. Defisiensi dari pyridoxine, B. Defisiensi asam folat, C. Defisiensi tiamin, D. Defisiensi kobalamin, atau E. Defisiensi asam pantotenat. Oke, silahkan pause videonya sebentar ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Asam folat. Nah, methotrexate ini merupakan antagonis dari folat. Methotrexate ini menghambat dihidrofolat reduktase atau DHFR, enzim yang mengurangi asam folat menjadi asam tetrahidrofolat, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada soal juga apabila pasiennya mengalami defisiensi atau pasiennya mengkonsumsi methotrexate, biasanya dia dikombinasi dengan apa? Yaitu dikombinasi dengan asam folat, teman-teman. Oke, ini mungkin ada kesalahan. Jadi itu bukan asam folat tapi folat ya maksudnya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, berapa skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan atau punya saran untuk bahasa UK yang selanjutnya? Tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton bahasa UK ini, jangan lupa untuk subscribe teman-teman dan juga like videonya kalau teman-teman merasa terbantu oleh adanya program ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.